Uh, I just want to welcome Pastor Edwin. Let's give applause for Pastor Edwin here. Dia akan bicara untuk kita pada hari ini. Ya, Pastor Edwin ini tinggal di Indonesia, di Manado pada khususnya, dan tinggal di Indonesia kurang lebih 16 tahun ya, 16 years. Jadi sudah cukup fasih juga berbahasa Indonesia. Saya nggak tahu bisa bahasa Manado juga ya, sedikit-sedikit mungkin. Sedikit, orang semua bahasa Darsul. Oke, sedikit-sedikit bisa bahasa Manado. Jadi Pastor Edwin melayani kebaktian pagi dan kebaktian siang. Dan kita mengucap syukur kemarin kita berfellowship, makan malam sama-sama. I enjoy the fellowship, it's a very good fellowship. And dia setir drive dari Virginia datang ke New York untuk melayani kita. So I really appreciate that, appreciate your time to come here to minister to us. So I think we are ready to hear the word of God right now. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya Pastor Edwin datang dari jauh untuk memberkati kita semua. So open your heart, open your mind, open your soul untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan akan kasih pada hari ini. Amin. Saudara siap? Tepuk tangannya meriah untuk Tuhan dan welcome Pastor Edwin. Amin. Boleh bisa? Boleh bisa berbahasa Indonesia? I am still American, and apparently you like my country. I like America also. I'm serving Tuhan di Indonesia. My istri just berdiri sebentar ya. Jangan takut tidak akan berdiri 1 jam. Hanya 5-9 menit. I'm just kidding. Bercanda. Saya sudah menikah tahun ini 19 tahun. Oh, there's English people here? Oh, okay. How are you, sir? Anyway, saya menikah sudah hampir 19 tahun. Ada 2 anak, satu 15 tahun, 11 tahun, yang hampir 16 tahun. Juga kami pindah ke Indonesia tahun 97. Kami tinggal di Jakarta, Bandung, Jakarta, Manado. Lagi pikir mau kembali ke Amerika atau Jakarta atau kedua-duanya. Kami melayani Tuhan di Manado, juga ada pelayanan media, televisi di Manado, di 2 stasiun televisi, juga ada di Amerika Serikat di the Faith Network, it's a cable television network, and so puji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, amin. Mari kita angkat tangan kami. We give you praise, Father, we give you praise, we love you. Mengucap syukur kepada Dia. Father, we love you today. We thank you, you're so good. Panggil dia Bapa. Kita telah menerima roh di mana kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa, oh Father, Bapa. Kami berterima kasih untuk Engkau. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Oh Father, speak through me. Berbicara melalui saya hari ini. Bless your people dengan hadirat-Mu Bapa, dan juga dengan firman-Mu. In the name of Jesus, we give you praise, we give you praise. Come on, mengucap syukur lagi. We believe. We mau. Kami mau. Kami mau mengalami hadirat-Mu. Kami mau, Bapa, mendekatkan diri kami. Kami mau intim dengan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Semua katakan? Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita ke Filipi pasal 3 ayat 10. Memulai di situ. Amen. Everyone say God is good. God is good all the time. This is not New York. This is China, I think. Amen. Kita mau melihat Filipi pasal 3 ayat 10. Ada satu frasa, saya merasa roh Allah mau saya sampaikan. Suatu frasa yang sangat luar biasa. Amin. Praise God. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Sebenarnya yang menderita ialah Yesus di atas salib itu. Amin. Haleluya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yesus mati di atas salib untuk kita. Dia menderita untuk kita. Amin. Nah, tapi khususnya frasa ini, yang ku kehendaki. Haleluya. Ialah mengenal Dia dan apa? Kuasa kebangkitannya. Kalau saya mengenal Michael Jordan,
saya mungkin mau memberikan satu bola basket. Tolong tanda tangan. Nggak ada arti. Tapi kalau saya mengenal dia, mengenal Tuhan, haleluya. Dialah yang menciptakan segala-galanya yang baik. Amin. Bintang-bintang di langit, bulan, matahari, bumi, tata, surya. Semuanya dia menciptakan semuanya. Dan dia adalah kasih. Dan dia adalah Bapa kita. Haleluya. Bapa, Abba, Papi, Abba, Bapa. Amin. Mengenal dia. Kita akan mengenal dia setiap hari. Firman-Nya selalu segar. Amin. Di dalam dia selalu ada sesuatu yang baru, yang segar, yang baik. Amin. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari Allah Bapa kita. Amin. Haleluya. Jadi saat kita mengenal dia, kita tidak akan mengalami kekurangan dalam sesuatu pun. Amin. Kalau mengenal dia, semua berkat mengalir. Mengenal dia, kita akan mengetahui kehendak Allah. Sebab kita akan dapat upah di surga. Sebab dia akan membuat kita. Dia akan menguatkan kita untuk melakukan kehendak dia. Amin. Ada upah yang tidak binasa, saudara, di surga. Haleluya. Mengenal dia ialah tujuan yang terpenting. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada satu doa di dalam Alkitab yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa berdoa untuk mengenal dia dan apa kuasa kebangkitannya. Mari kita ke Efesus 1. Pada tahun 93, tanggal 4 Februari, gembala saya memberikan doa ini. Di satu kertas mereka ketik. Kemudian mereka memberikan doa ini kepada jemaat di gereja kampung saya. Mari kita lihat ayat 17. Sebenarnya 16 boleh. Aku pun tidak berhenti. Katakan aku tidak berhenti. Maksudnya aku sering mendoakan doa ini untuk engkau. Tidak berhenti. Katakan lagi, tidak berhenti. Mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Jadi maksudnya doa ini sangat penting. Saya tidak melupakan engkau. Aku selalu mengingatkan engkau dalam doaku. Dan dia sering mendoakan doa ini. Dan saya sering juga. Sudah 20 tahun lebih. Saya sering mendoakan doa ini. Dan doa ini akan membantu kita mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amin, saudara. Mari kita lihat 17. Jadi begini. Langsung saat Anda mendoakan doa ini, tunggu. Menaruh namamu dan jemaat di dalamnya. Amin. Contohnya, meminta kepada Allah atau Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Amin. Supaya Ia memberikan kepada aku jemaat IFGF New York. Amin. Supaya engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan roh wahyu. Amin. Untuk apa? Mengenal engkau dengan benar. Mengenal dia dengan benar. Ada roh hikmat, roh wahyu. Supaya mengenal dia dengan benar. Amin, saudara. Jadi doa ini sangat penting. Dia tidak berhenti mengucap syukur dan mendoakan mereka. Amin. Jadi mengenal dia dengan benar. 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaannya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dari mata hatimu diterangi. Saudara akan melihat. Amin. Akan melihat mata hatimu diterangi. Engkau akan mengerti betapa dahsyat kekayaan Kristus. Amin. Mata hatimu diterangi. Bisa melihat. Kalau kamar ini gelap, kita menyalakan lampu. Mata hati kita jasmani, mata jasmani kita diterangi. Tapi mata hati kita akan diterangi. Yang saya tidak tahu kehendak Tuhan apa.
seminggu. Jangan ngomong kamu bingung lagi. Kembali ke doa ini. Mata hatimu diterangi. Kita semua ada saat ya. Akal budi tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengetahui kehendak Allah. Tapi Roh Allah mengerti. Amin. Dia sudah mengetahui segala-galanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang Roh Allah dengar dari Bapa, dari Tuhan akan disampaikan kepada kamu. Amen. Amin. Segala sesuatu yang didengarnya, dia akan sampaikan. Roh Allah berada di dalam hati saudara. Amin. Setiap orang percaya. Haleluya. Masalahnya bukan dengan Tuhan tidak kasih tahu. No, mata hatimu perlu diterangi. Dan akan diterangi. Amin. Jadi doa ini boleh didoakan setiap hari. Pernah ada pendeta dia berkata setiap kali saya duduk membaca Alkitab, sebelumnya dia doakan doa Efesus pasal 1 dari pasal 3. Amin. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal dia karena dia adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Kalau saya mengenal dia, kesembuhan langsung otomatis jadi. Sebenarnya Yesus sudah menyembuhkan kita. Di atas salib itu Yesus menanggung segala kutukan, termasuk segala macam penyakit. Saat mata hatimu diterangi, saudara akan melihat bahwa saya sudah sembuh, saya sudah diberkati. Amin. See, Tuhan mau apa? Mengenal dia. Mengenal dia. Solusi dari segala masalah. Amin. Semoga dengan glory. Mata hatimu diterangi. Mengapa? Nah, saudara kalau Anda sudah menikah. Anda sudah menikah belum? You know, there's a book, I forgot the nama ya. Ada buku, what is it? The husbands are made in Mars, the women in Venus. Hello? Mengenal dia. Mengenal dia. Ada saat istri kata mereka emosi ya. Jangan marahin pastor. Tidak boleh. Tapi karena mereka hanya perlu Tuhan tulis di hati, memeluk mereka. Nah, untuk harus meninggalkan istri seperti saya, untuk Injil, rumah, nah tidak boleh dapat 100 kali lipat istri. Tapi dapat 100 kali lipat tanah, saudara, ini 100 kali lipat sudah mulai. Amin. Karena dulu, Tuhan tahu ada saat pendeta harus meninggalkan istri sama tanah dan lain-lain, dapat 100 kali lipat tanah, istri tidak dapat 100 kali lipat. Tapi saudara, semoga amin. Do you understand my Indonesian language? He understands because of him. Hallelujah. Your wife Indonesian? They make beautiful children. I have a mixed children. My one come out white. Like a 100% satu. They say ikut mama. Tapi saya lihat dia, my anak kecil. Saya lihat wajahnya, lihat mami. Tidak sipit seperti istri. Benar campur. Yang kecil campur. Yang satu boleh 100%. Yang tertua boleh betul. My istri sebenarnya ada German juga, kakek apa. Oke. Kembali ke khotbah. Jangan meninggalkan pesan Bapak Pendeta. Saya sudah belajar. Kalau lucu, orang tertawa dan tidak mengantuk. Semoga dengan haleluya. Mengenal dia, mata hatimu diterangi, bisa melihat. Di sini gelap, lampu nyala, bisa tahu. Sehingga percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hello. Saya nggak mengerti. Haleluya, kita semua begitu. Amin. Tapi roh hikmat, roh wahyu, mengenal dia dengan benar. Kalau mengenal dia, firman Tuhan berkata, kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia adalah kasih. Di rumah agak kurang
No, maaf. I gotta stop that. That's Manado people talk. If you're a Manado person, hallelujah. They say no. No, kalau mengenal dia, dia adalah kasih. Amin. Dia adalah kasih. Kalau saya mengenal dia, haleluya, saya mengenal kasih. Dan kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Harus tahu dia mengasihi Anda. Mengapa? Orang kalau bawa berkat, ya. Jangan selalu bawa berkat, Pak. Orang harus ini. Listen, kalau Anda bisa menerima berkat dari Tuhan, Anda mengerti bahwa dia mengasihi Anda. Amin. Kemudian kamu akan mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Amin. Saya menyembah dia pagi. Oh Father, saya melihat firman. Saya mengenal dia. Saya melihat kebaikan dia. Saya melihat dia baik. Oh haleluya. Saya akan mengasihi. Sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu mengasihi saya. Oh dia memberkati saya. Terima kasih. Setelah itu Anda akan keluar. Mengasihi istri, keluarga, saudara seiman. Dan juga di tempat kerja, dimanapun. Amin. Mengenal dia bahwa dia mengasihi. Amin saudara. Nah terus 19. Dan berapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Tadi dia berkata aku mau mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Doa ini. Amin. Jadi kita bisa mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Yang di 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dia memiliki otoritas. Amin. Saat Yesus dibangkitkan, haleluya, dia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Setelah dia menanggung kesalahan kita, dia dibangkitkan. Amin. Dia berkata kepada aku, telah diberikan segala kuasa. Dan itu berarti otoritas. Kepada Yesus telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi kita memiliki otoritas bersama Yesus. Amin. Nah, saya bisa mengajar hal itu dengan singkat, tapi ada inti dari pesan ini untuk mengenal dia dan berapi-api untuk Tuhan, ya. So, kita bisa lihat dengan cepat, saya akan membaca ini. Jadi Anda bisa mendoakan ini sampai ayat 20 setiap hari bisa. Kalau Anda tidak mendoakan ini, jangan merasa, sudah berdosa. No, kembali. Sering mendoakan ini, oke? Okay? Amin. Roh hikmat, roh wahyu. Bisa mengenal dia dengan benar. Haleluya. Mata hatimu diterangi, bisa melihat. Amin. Semoga dengan glory. Bisa mengerti kuasa betapa hebat. Kalau Tuhan pakai kata hebat, betapa hebat kuasanya. Amin. Berarti ini sangat luar biasa. Amin. Kemudian kita tahu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jauh lebih tinggi dari pemerintah. 21. Penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kemudian saudara belajar nanti, bukan topik hari ini, ya, bahwa kita juga memiliki otoritas itu. Yesus lihat dua-dua dan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, termasuk bos Anda. Nah, jangan datang, hey bos. Jangan suruh bos Anda, ya. Tapi ingat dia di bawah kaki Kristus. Ingat Yusuf. Saudaranya, kakaknya cemburu. Mereka menjual dia menjadi apa? Yusuf. Di buku Kejadian, Yusuf. Dia menjadi apa? Slave, budak. You don't know Indonesia, do you? Budak. Just kidding. Budak, betul? Tapi dia menjadi pemimpin. Kesaksian tadi kelihatan Yusuf. Kelihatan saham satu perusahaan. Amin. Yusuf. Saya harus pilih orang ini menjadi pemimpin. Dia lebih pintar. Amin dari saya, bos. Amin pemilik. Yusuf.
Ada kemurahan dimanapun Anda pergi. Amin. Bisa meningkat terus. Masuk penjara, menjadi pemimpin lagi. Tapi tidak lama lagi, keluar. Apakah Anda merasa saudara berada di penjara? Di tempat pekerjaan Anda? Melakukannya, tentu Tuhan Anda tidak akan merasa begitu. Amin. Tuhan akan angkat Anda. Amin. Nah, mari kita lihat. Yohanes 6. Jadi, Efesus 1:17 sampai ayat 20 mengenal dia. Mendoakan ini setiap hari. Amin. Nah, ini bukan hukum, tapi Anda bisa mendoakan ini setiap hari, sering. Satu pendeta beberapa kali sehari dia duduk membaca Alkitab, dia mendoakan ini, dan juga Efesus 3. Saya nggak ada waktu mengajar Efesus pasal 3. Tapi mari kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Mau mengenal dia? Maka Anda mau mengenal dia? Mau selalu penuh dengan hadirat Allah? Dalam hadiratnya ada sukacita yang penuh. Amen. There's nothing like our God. Tidak ada seperti Bapa kita, Bapa surgawi. Amin. Jadi ini kunci. Haleluya. Look at ayat 63. Yesus berbicara, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Haleluya. You know, Amsal tulis saja ya. Jangan ke situ, dengar. Tapi Amsal 4:20 ayat 22 berbicara saat kita memperhatikan firman, mendengar firman. Amin. Jadi firman disimpan di hati itu menjadi kehidupan. Saat firman masuk ke dalam hati itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Halo. Kesembuhan berarti obat dalam bahasa Ibrani. Obat bagi seluruh tubuh. Memperhatikan firman, mendengar firman, simpan itu di dalam hati. Itu menjadi kehidupan. 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 Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Dari kepala, mata, otak, semua. Menjadi obat bagi seluruh tubuh. Kehidupan. Nah, di sini Yesus berbicara. Amin. You know, saya bersaksi. Saya menikah ya. Tahun 94. Kemudian kami jalan. Saya lupa keluarga. Saya menikah 23 Desember. Saya melupakan keluarga. Tidak terlalu merayakan Natal. I have a wife. Oh, I was in cloud 9. Do you know what cloud 9 means? I was melayang-layang. My wife, I forgot. It's Natal. I got a history. That's my kado. Dibungkus with a wedding dress. Amen. The ribbon was, yeah, hallelujah. Buka the veil and go, mwah. You know what I mean? So whenever I menikah, I forgot everything. Saya melupakan semuanya. Kemudian kami jalan, we go to Tennessee, carriage ride in Memphis, Tennessee. And we kembali ke sekolah kita tapi libur ya. Tapi pada suatu malam I said, you know when I'm kudus. No, ada lagu kudus. Saya mau nyanyi kudus. Anyway, I got tutur badan. Kembali ke Amerika beberapa tahun lalu, saya naik 20 pound. Dulu ada terlalu olahraga, baca Alkitab berdoa ada, you know, tapi olahraga, nah, orang lagi lari, amen. Supaya saya makan lebih enak lagi. Oke. Tapi pada suatu malam I said, you know, I like to eat a cheeseburger at McDonald's. You make an iklan, McDonald's bayar you berapa? I get nothing, because this is not really iklan yang baik. Saya pulang, maaf ya, the cheeseburger keluar lagi, dan yang lain juga keluar. Beberapa hari, mungkin 2 hari, saya lupa berapa. Ya, excuse me ya, Anda manusia betul? Saya muntah. She knows, she's telling me. Kemudian, I baca Alkitab.
baca Alkitab, oh menjadi kehidupan. Firman itu menjadi kehidupan. Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dengan sungguhan bagi seluruh tubuh. Saya baca. Agak lemas, saya tidur apa. Tapi haleluya, itu menjadi kehidupan bagi saya. Amin. It help me feel good. Because firman, amen, menjadi kehidupan. Amen. Juga the word, when Yesus berkata, perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata hidup di situ berarti Zoe. Bahasa Yunani. Berarti apa? Zoe. Apa itu, Pak? Kehidupan Allah. Dan juga ada satu definisi, arti kehidupan seperti Allah miliki. So God's word is life. Firman Tuhan adalah hidup. Kehidupan Allah. Di dalam surga tidak ada penyakit. Di dalam surga tidak ada kesedihan. Amin. Tidak ada kedukaan. Jadi saat kita membaca Alkitab, kehidupan Allah masuk ke dalam diri kita. Kehidupan seperti Allah miliki. Amin. Haleluya. Kepintaran Allah masuk ke dalam Anda. Membuat Anda menjadi pintar, kuat, segar. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Amin. Di dalam firman ada sukacita. Kehidupan Allah, the very life of God is in His Word. Kehidupan Allah berada di dalam firman-Nya. Amin. Kehidupan Allah berada dalam firman-Nya. Amen. Saya pernah dapat cacar berair. Is that the same in English, Indonesia? Same for Indonesia, not Manado language, right? Saya dapat chickenpox when I was anak. Kemudian belajar bahasa Indonesia sebenarnya saya pernah tinggal di Jakarta dan Bandung. Saya belajar bahasa Indonesia di Bandung, tapi cacar berair saya belajar di Manado. Di mana orang sama bersaudara. You from Manado? Just kidding. Dia suka yang pidis mungkin. Orang Manado suka pidis. Okay. But anyway, chickenpox, ya, cacar berair. Ya whatever lah. Apa yang dia bilang? Kemudian saya sakit ya. Baru percaya Yesus belum 1 tahun, bukan 6 bulan. Akhirnya saya di mana-mana ada luka. My goodness, everywhere. Tapi saya lihat firman, saya buka Alkitab, saya pusing, saya merasa mau tidur. Saya tidur atau saya bangun, saya membaca Alkitab. Saya juga mengutip, saya mengakui oleh bila-bila Yesus saya sudah sembuh. Itu menjadi kehidupan bagi saya. Dan saya duduk, saya mengakui, saya memperkatakan berulang-ulang oleh bila-bila Yesus saya sudah sembuh. Bukan supaya saya sembuh, saya hanya merenungkan firman Tuhan bahwa saya sudah sembuh. Dan itu menjadi kehidupan bagi saya. Dan saya ingat bahwa saat saya merenungkan itu firman Tuhan berulang-ulang, saya merasa hidup, saya merasa segar. Tapi saat saya berhenti, baru rasa agak kurang sedikit, saya tidur ulang. Saya bangun lagi, saya baca. Dengan cepat, dan luka-luka jadi kering dan hilang. Mungkin beberapa hari, enggak lama. Jadi saya masuk gereja hari Minggu, ada perawat di situ ya, teman saya penatua di gereja. Edwin, bagaimana? I thought you had chickenpox. Saya pikir ada, what did you say? Cacar berair? Cacar air, bukan berair. Oh, cacar air. Sorry. I thought it meant berair, it holds water, mengandung air. Ha. You wait, I'm gonna catch you in your English. I'm gonna laugh real loud. Just kidding. Okay. Hello? You sembuh cepat sekali. Because firman Tuhan adalah kehidupan dan kesungguhan, obat bagi seluruh tubuh. And God's word fills you with His life. God's word fills you with His life. Firman Tuhan Anda diisi saat masuk dalam firman. Amin. Anda diisi dengan kehidupan Allah. Kehidupan Allah. Amin. Karakter Dia, sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Dia diisi dengan kehidupan Dia. Amen. Now, let's go to 1 Korintus 14. Maaf ya, that's campur ya.
Just like my anak campur English. Mari kita ke 1 Korintus 14. Do you understand my English? What about my Indonesian? Okay. Fluent Indonesian. Mujizat yang terbesar. Ayat 4. Nah, tunggu. Untuk bahasa roh, waktunya singkat ini ya. Tapi ada saat kita berbahasa roh secara pribadi. Nah, kalau saya berdiri di sini, saya pakai bahasa roh, bagus ada penerjemah. Ya? Bagus ada yang menafsirkannya. Karena saya berbicara kepada Anda. Tapi ayat ini ini menjelaskan saat kita berbahasa roh, kita berbicara kepada Allah secara intim, secara pribadi. And it's important, sangat penting berbahasa roh secara intim. Tapi kamu itu saya nggak mengerti. Who said you have to understand everything? Firman Tuhan tidak mengajar kita harus memahami semuanya. Nah, kalau kita lagi ibadah, saat ada ibadah, kalau ada bahasa roh, bagus ada yang menafsirkannya. 2 atau paling 3. 1, 2, 3 orang berbahasa roh, 1 menafsirkannya. Itu secara umum. Tapi saat kita berdoa secara pribadi, kita bagus, sangat bagus berbahasa roh. Amin. Look at ayat 4. Sebenarnya lihat ayat 2 dengan cepat. Siapa yang berkata-kata, ayat 2, dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada. Nah, ini berbicara mengenai doa secara pribadi, bahasa roh. Jadi kita berbicara kepada Allah. Dia mengerti. Terus begini. Tuhan memberikan kita otoritas di bumi. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, "Hey, kamu berkuasa." Mereka berdosa, otoritas mereka diserahkan kepada Satan. Tapi Yesus mengalahkan dia ambil otoritas itu kembali, dia memberikannya lagi kepada kita. Amin. Kalau kita berbahasa roh di sini, kita berdoa kepada Allah. Dan kita harus mengerti bahwa sebelum bumi dari awal gelap, tidak ada apa-apa. Tapi Allah berkata, waktu itu roh Allah melayang-layang ya di permukaan bumi. Waktu itu kosong, gelap, nggak ada apa-apa. Tapi Allah berfirman, Allah berkata, jadilah terang, kemudian terang jadi. Saudara, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya apa? Roh Kudus. Sarana berdoa dalam roh, kata-kata dari roh Allah lagi keluar dari Anda untuk menciptakan sesuatu. Amin? Amin. Kalau ada sesuatu yang belum jadi, roh Allah akan membantu Anda mendoakan kehendak Allah yang sempurna. Supaya kehendaknya jadi. Karena Allah berkata, Yesus berkata, apa yang kamu ikat, diikat. Amin. Saya akan menyampaikan satu rahasia lain. Kita berbicara mengenai doa dalam bahasa roh secara pribadi. Rasul Paulus berkata, walaupun saya berbicara, mari kita ke ayat 13, pasal 13, ayat 1. Dengar dengan baik-baik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan bahasa apa? Malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang dan gemerincing. Kata itu paling sulit di dalam Lord, you see them laughing at me. Don't worry, I'm kidding. I'm not. I like to make people laugh. No, God likes to make people laugh. Just so sering orang datang kepada dia, pikir, oh Tuhan, he's like, Edwin, I'm going to menggerakkan kayu buat mereka tertawa. Saya sudah agak, saya sering lihat mereka menangis sama mereka happy, amen? Just like a baby. Karena sering orang lihat bayi ya. Mereka berusaha sekali supaya bayi itu apa? Tertawa.
Tapi saya mau berkata ini. Sekarang jangan melihat bayi tertawa. Melihat orang yang membuat dia tertawa. Mereka, banyak macam ya. Oke, ini. Tuhan juga suka melihat Anda tertawa. So, walaupun saya dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan apa? Bahasa malaikat. Saya yakin luar biasa. Ini ada hubungan dengan bahasa roh. Ini satu rahasia. Saya nggak punya banyak waktu untuk mengajar banyak. Tapi mari kita lihat. Mari kita lihat Mazmur 103 dengan cepat. Pernah Rasul Paulus pernah datang, dia akan pergi, dia khotbah. Kemudian ada orang dia sudah di lantai 3. Hey, kamu duduk. Well, anyway, dia duduk di muka, di jendela lah. Dia mengantuk. Rasul Paulus berkhotbah, dia mengantuk, dia jatuh. Kadang saya pikir mungkin Rasul Paulus berkata, hey, kamu yang mengantuk duduk situ. Karena di lantai 3 ini terbuka ya, dia pikir, pasti dia nggak tidur kalau saya khotbah. Tiba-tiba dia jatuh, mati dia. Rasul Paulus memeluk dia hidup ulang. Tapi Rasul Paulus masuk lagi, itu pertengahan malam, dia khotbah sampai subuh. Hari ini man, if you sudah khotbah 1 jam setengah itu sudah luar biasa, but itu sepanjang malam. Itu gratis, saya nggak minta pembayaran. Oke. Ayat 20. Di sore Indonesia, you like it panas ya? I try to lari dari keringat. Datang ke Amerika. Oh Lord. Ayat 20. Ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Lihat ini. Hai pahlawan-pahlawan apa? Perkasa. Yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Saudara, saya yakin 2 hal. Saat kita mengucapkan firman Allah, malaikat Allah bekerja supaya, dan Roh Kudus dan malaikat Allah bekerja supaya janji Allah terjadi. Amin? Dan saya yakin juga, saat kita berbahasa roh, malaikat Allah juga kerjakan apa yang kita katakan. Amin? Tahun depan, contohnya, taksi diblokir. So, dia berdoa, Tuhan dia berdoa, malaikat Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baru. Satu contoh, karena akal budimu tidak mengerti semua. Amin. So, saat kita berbahasa roh, saya yakin bahwa malaikat Allah, karena mereka melaksanakan firman Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan. Saat kita berbahasa roh, perkataan Tuhan keluar. Amin. Semua katakan glory. Now, okay. Kembali ke 1 Korintus. We're going to make you study today. And it's going to bless you. Because God wants us full of His presence. Setiap hari. Amin. Setiap hari dia mau kita dipenuhi dengan hadiratnya. Saya lagi sampaikan beberapa kunci yang saya lakukan ya. I can tell you bahwa Tuhan benar-benar, if you belajar mengisi diri dengan firman, and if you berdoa dalam roh lalu mengajar lebih lagi, saudara akan sangat penuh dengan hadirat Allah setiap hari. Di tempat bisnis, tiba-tiba pekerjaan atau tiba-tiba hikmat Allah ada. Anda akan tahu persis harus apa. Mata hatimu diterangi, kamu akan tahu, saudara akan tahu. Amin. Juga berbahasa roh, itu luar biasa. Malaikat Allah juga melakukan perintah Allah saat mereka mendengarkan suara firman. Mereka sangat perkasa. Malaikat Allah sangat perkasa, sangat kuat, sangat supernatural. Amin. Mereka lebih kuat daripada bagian apapun di pesawat terbang dan mobil. Mereka tahu segala hal di bumi. Mereka sangat perkasa, sangat pintar. Mereka melindungi kita. Saudara bisa membaca Mazmur 91. Amin. Saya pernah disuruh Tuhan berbahasa roh selama 2 jam. Waktu pagi saya sudah berbahasa roh kira-kira 1 jam. Saya baca Alkitab. Saya akan pergi tahun 97 untuk berkhotbah di Kebayoran Lama.
Saya lagi siap-siap khotbah, Tuhan berkata, berdoa dalam roh selama 2 jam. Saya sudah berbahasa roh. Tapi saya menjadi seperti nggak mengerti, bingung. Akhirnya saya pikir, oke, saya memutuskan berbahasa roh selama 2 jam. Saya berbahasa roh selama 2 jam. Akhirnya saya siapkan khotbah, saya pergi. Hari itu P3. Dulu saya berkata PPP, tapi mereka tertawa lagi. Bukan PPP, P3. Oke, P3. Mengadakan kampanye. Don't be too much. You mengerti, oke? Kemudian saya berada di dalam gereja. Beratusan orang berusaha merusakkan gereja itu, lemparkan itu dengan batu bata, batu banyak macam. Hello, mereka berusaha membakar kami dalam gereja. Ada kain diselamkan ke dalam minyak tanah. Mereka bakar itu, mereka taruh di atas gereja. Api itu langsung padam. Gereja itu tua. Ada orang datang. Mereka bayar supaya gereja itu direnovasi. Dan hari ini gereja itu dulu tidak ada AC, sekarang ada AC. Lantainya baru, ini baru, semua baru. Amin. Itu tahun 97. Dan istri saya hamil selama 2 bulan. Mereka berusaha membunuh kami di dalamnya. Hello? You know what I say? To the devil. Ibu sangat bisa membunuh engkau. Dengan panjang umur dia kenyangkan kita. Amen? So bahasa roh, malaikat. Ya. Oke. Ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Lihat ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa? Dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, dia tidak berkata jangan berbahasa roh. No. Hey, berbahasa roh, kamu sudah membangun dirimu sendiri. Nah, contohnya, kamu naik sepeda, sekarang belajar naik motor. Amin. Maksudnya, dia mau mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang kamu sudah tahu berbahasa roh untuk membangun dirimu sendiri. Sekarang belajar untuk bernubuat supaya jemaat dibangun. Tapi dia tidak melarang mereka berbahasa roh. Karena lihat ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh atau dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, supaya orang yang bernubuat lebih berharga. Maksudnya begini. Saat ada ibadah, di belajar pasal 14, saat ada ibadah, orang harus perlu mengerti apa yang Anda sampaikan. Tapi sebelum itu, berbahasa roh. Di zaman ini, banyak orang percaya perlu tahu berbahasa roh untuk membangun dirimu. Untuk belajar bernubuat itu bisa nanti. Kata membangun di situ berarti kalau Anda dipanggil menjadi pendeta, Anda atau orang bisnis, Anda membangun diri menjadi pendeta atau orang bisnis. Membangun diri untuk menjadi istri yang luar biasa. Membangun diri menjadi saksi dengan kuasa yang supernatural. Amin. Tuhan berkata begini. If I go like this, Roh Kudus is lagi berbicara dengan saya. I can hear my Father. Halo, especially urapan Anda. I hear him telling me to tell you something. So tunggu. Saat you berbahasa roh, you membangun dirimu sendiri. Amen. Saya dipanggil sebagai pendeta. Kita tahu begini, tunggu. Membangun. Contohnya, dulu mereka membangun WTC, Robo. Tapi mereka membangun apa? Freedom Tower. Itu perlu waktu untuk membangun bangunan yang megah. Begitu. Amin. Skyscraper yang begitu. Amin. Tapi kamu membangun diri. Saudara membangun diri saat berbahasa roh. Amin. Saya ingat pada suatu hari, saya berada di satu pulau yang kecil. Saya naik kapal. Naik kapal kecil selama 4 jam. Tempat memang ada arus. Serasa goyang, luar biasa. Kita lihat, what do you call the jellyfish? Buru-buru. Oh, besar sekali. Saya lihat, God, besar sekali di atas laut. Betul sekali, besar. Saya lihat satu yang besar. Saya pernah lihat ikan yang terbang kecil. Kalau saya nggak salah warna perak dan agak biru. Indosiar. Ada televisi ada ikan. Saya lihat ikan kecil begini, dia keluar air, dia terbang, gliding. Tapi begini, saya ke situ pada suatu pagi ada orang datang. Tolong Pak, Bapak pendeta bisa mendoakan seorang ibu?
Dia sakit. Dia lumpuh. Dia kena stroke ya. Dia di mungkin on the right side di sebelah kanan atau kiri lumpuh. So like tangan kiri, kaki kiri bisa bergerak, kepalanya bisa. Dia kena stroke. Akhirnya saya bilang, begini, dia bisa tunggu. Karena ibu bisa pakai perbuatan yang baik untuk mengganggu doa Anda. Asa begini, apakah dia bisa tunggu? Ini memang dia dalam hal bahaya, cepat mati atau dia, oh no, dia bisa, boleh tunggu. Jadi waktu itu saya duduk, saya berbahasa roh untuk membangun diri. Karena saya suka itu setiap pagi. Saya perlu dibangun setiap hari. Saya perlu dibangun, di-charge dengan kuasa dari yang maha kuasa setiap hari. Haleluya. Semoga katakan glory. Saya berbahasa roh, saya membangun diri. Kira-kira 1 jam atau berapa, saya nggak terlalu ingat persis ya. Saya enjoy God. Saya menikmati Tuhan pagi. Saya buka Alkitab, saya baca. Amin. Kemudian, saya menikmati Tuhan. Saya makan sarapan. Saya mandi. Saya pergi. Untuk yang tidak tahu, pergi berarti pergi. Ini di Talau. Kalau saya nggak salah, Talau. Ini jauh. Naik kapal. Kemudian saya mendoakan dia. Tiba-tiba kami lagi ngobrol. Memang dia lumpuh. Satu tangan lumpuh. Kaki di sebelah kanan atau kiri saya lumpuh. Kami lagi ngobrol. Saya sudah mendoakan dia. Saya sampaikan firman dulu. Sebab Tuhan terus bekerja menegurkan firman-Nya. Saya sampaikan firman dulu. Saya mendoakan, meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Amin. Dia jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Nomor 1 ingat, Anda diampuni. Dari Yesus menghapus dosa Anda. Berhenti. Amin. Harus berhenti. Untuk, oh ya Tuhan, Engkau tahu saya dosa. Dia tidak ingat kata firman. Baca Ibrani 8:10. Dia tidak ingat kesalahanmu. Amin. Amin. Jadi saya mendoakan dia. Sekali lagi, dia yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya saya mendoakan dia. Mungkin 1 menit lagi. Karena kadang kalau orang lumpuh, kakinya bengkok begini. Tidak lurus begini kakinya. Bengkok begini. Tiba-tiba anaknya berkata, Ma, lihat kakimu sudah lurus. Ma, begitu. Tiba-tiba lihat, hey, angkat kaki, menggerakkan kaki. Dia bisa menggerakkan kaki. Nah, angkat gear tangan, dia bisa sebelumnya lumpuh. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata di Yudas ya. Bahasa Indonesia menyampaikan penerjemahan seperti, oh it's, mari kita lihat. Yudas 1. Look at ayat 20. Ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan apa? Berdoa dalam Roh Kudus. Tapi bahasa English, why you say Inggris? Saya nggak mengerti. Bahasa Inggris berkata begini, saat Anda berdoa dengan bahasa Roh, dengan Roh Kudus, Anda sedang membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kalau saudara membangun dirimu sendiri, imanmu di atas dasar yang paling suci, saudara akan mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib, sangat ajaib. Amin. Saat imanmu dibangun di atas dasar iman yang paling suci, saudara akan melihat tindakan berkat yang paling dahsyat. Amin. Amin. Jadi saya membangun diri pagi itu, saya membaca Alkitab, saya pergi. Haleluya. Saya siap. Sebenarnya Tuhan selalu siap, tapi kita perlu dibangun dulu. Kalau saya melayani dengan kuasa Roh Allah, saya perlu membangun diri. Saya perlu membangun diriku sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Amin. So berdoa dalam Roh Kudus di sini. Berarti Anda sedang membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Amen.
akan melihat berkat yang paling hebat. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Kembali ke 1 Korintus 14. 1 Korintus 14, mari kita lihat ayat 14. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi aku beriku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa dengan aku beriku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan aku beriku. Jadi kita memutuskan, saya akan berbahasa roh. Amin. Semoga dengan glory. Go to Roma pasal 8. Bahasa roh sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Jadi ibu itu, kita datang, tiba-tiba kakinya sudah bengkok, jadi lurus, angkat tangan, dia bisa angkat tangan. Kakinya bisa. Saya sudah berdiri, dia nggak berani, belum. Saya kasih dia batu. Batu yang halus, tapi agak besar. Saya ikat di bawah kakinya, ini desa betul. Saya ambil batu agak besar, saya taruh di bawah kakinya. Saya tutup, ya bungkus dengan apa? Kain. Seperti ini, mirip sama ini. Biasa mungkin mereka angkat bayi ya, kainnya begitu. Jadi bungkus kakinya, saya bilang angkat. Olahraga. Karena di rumahnya saudara, dia harus tarik diri, saudaranya, keluarganya tidak mau membantu dia ke kamar kecil. Hello? Tapi sebentar lagi, matanya kabur, nggak bisa melihat dengan baik. Saya berkata, Oma, Tuhan yang sama yang menyembuhkan kaki. Sebelumnya lumpuh, sekarang bisa bergerak. Dia juga menyembuhkan mata. Dalam nama Yesus sembuh. Tiba-tiba dia buka mata. Dia melihat, saya melihat pohon kelapa. Kemudian dia melihat saya, Bapak gede, tetapi ganteng. Biasanya orang bilang gendut, tapi tidak bilang gode, tidak bilang ganteng. Tapi dia lebih tua ya. Dia berkata, gede. Mungkin dia cepat ngomong, tidak pikir ya. Kemudian kita mendoakan telinganya sebenarnya sebelumnya. Mungkin telinganya sebelumnya harus, hey Oma, sembuh dia. Akan dengar orang di luar rumah. Jadi telinganya, matanya, lumpuhnya sembuh hari itu. Amin. Oh, tunggu dulu. Yesus yang menyembuhkan. Fokus kita selalu, look, Yesus menyembuhkan. Lihat Tuhan, itu. Amin. Pernah ada orang Muslim nggak bisa jalan. Kuasa Allah tiba-tiba saya pernah mengajar orang sudah mengantuk. Saya ke ayat ini orang. Kata Yesus saya mati. Tiba-tiba, semoga dengan tiba-tiba. So if you berbahasa roh, kamu saudara dibangun. Kalau Tuhan mau bikin sesuatu, Anda dibangun. Itu membuat Anda juga lebih peka akan roh Allah. Tiba-tiba saya merasa urapan, siapa yang sakit? Maju. Tiba-tiba ada seorang bapak yang besar, ada seorang bapak yang kecil, agak tua ya, mungkin 50-an. Dia nggak bisa jalan. Dia jatuh dari pohon kelapa. Tiba-tiba saya membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Juga filet kuda kekang di mulutnya, kita mengarahkan dia. Kemudi di kapal kecil, tapi seluruh kapal itu dikendalikan ya. Lidah. Kalau lidahmu berdoa dengan roh Allah mengarahkan tubuh Anda. Dan kadang Anda bisa nggak sadar. Ini setelah Anda melihat mujizat juga, waduh, itu bukan saya, itu benar Tuhan. Amin. Karena mau lihat, saat saya melihat bapak yang kecil itu, saya ambil tangan, saya berkata, berjalan dalam Yesus. Dia berkata, saya nggak bisa. Nah saat ini namanya karunia iman. Tuhan mau menunjukkan kepada dia bahwa dia Tuhan. Haleluya. Saya akan jalan dalam Yesus. Saya merasa dia mau jatuh, tapi saya lepas tangannya. Tiba-tiba dia jalan sendiri. Terjadi juga di Missouri. Beberapa hari yang lalu, 2 minggu lalu, saya ada Nami Bada di Harrisonburg, Virginia. Ada seorang ibu baru operasi. No, bukan baru. 6 tahun lebih dia jalan begini.
masalah di spine. Ya, syarafnya di belakang. Sudah operasi 6 tahun lebih yang lalu. Saya berkata, sembuh dalam Yesus. Amin. Kemudian ini karena roh Allah, saya berkata, berlompat. Dia begini. Kaki saya langsung sembuh. Saya berbahasa roh. Tidak berarti semua orang dipakai begini. Karena gembala ini, mereka dibangun, dia mengasih Anda luar biasa. Dia mengharapkan Anda luar biasa. Gembala. Amin. Amin. Bisnis dibangun dulu. Tiba-tiba Anda mengetahui harus begini. Seperti Yusuf. 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan. Mereka bisa tahu. Amin. Semoga dengan glory. Porsi ayat yang terakhir. Mari kita ke Roma dalaman, masih di situ. Amen. Semoga katakan haleluya. Woo! Mengapa you woo? I feel the glory of God. I'm going to give an ayat setelah ini. Karena surga mendoakan Anda juga menerima roh Allah. Kita bantu you berapi-api. When you dibangun, I suka berbahasa roh pagi. Saya membangun diri. Kemudian saya mulai ini tahun mungkin 94. Dulu karena saya tidak diajar bikin begini. Kemudian saya mulai 30 menit saya berbahasa roh. Mengapa ada orang Indonesia? Dia roommate saya di tahun kedua. Dia roommate saya di sekolah kita. Dan orang dia bangun pagi berbahasa roh 1 jam. Kemudian dia baca Alkitab. Saya ketemu dia siang, dia ngomong dengan saya. Memang saya ada hadirat Allah. Tapi orang ini lebih lagi ada. Kalau dia ngomong, tiba-tiba saya dipenuhi dengan roh Allah. God, saya mau itu. Karena saya tidak tahu bikin seperti ini. Akhirnya saya mulai 30 menit pagi. Karena saya dengar Fred Price di televisi. Hopefully dia masih hidup untuk Tuhan ya. Kadang ya. Berdoa 30 menit pagi. Saya berbahasa roh 30 menit. Saya membaca Alkitab, firman benar hidup. Amen. Saya berapi-api, saya lebih banyak tertawa. Saya melihat mujizat demi mujizat. Amin. Bukan karena berbahasa roh saja, harus di dalam firman. Amin. Iman timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Semoga katakan haleluya. Anda dibangun untuk menyembah Dia. Amin. Dibangun. Yesus berkata, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa yang ajaib. Menerima power, kuasa. Berarti kuasa yang ajaib dalam bahasa Yunani. Miraculous power, kuasa yang ajaib. Saudara, Roh Kudus dengan kuasanya sedang membangun engkau. Anda menjadi orang bisnis, menjadi suami, istri yang luar biasa, pendeta, apapun yang juga nyanyi. Saat dibangun untuk menciptakan lagu, dibangun untuk main gitar, dibangun untuk apapun yang Tuhan panggil engkau. Dan Dia selalu lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Dan kuasa itu bekerja di dalam kita. Amen? Look at ayat 26 berkata Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya belum selesai, mau kasih sedikit lagi sebelum kita doa untuk Anda. Oke? Amen? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Amin? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Aku berimu tidak tahu, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan Allah. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada ahli bahasa Yunani berkata dalam bahasa sehari-hari. Ada keluhan yang diucapkan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Dia berkata ini berarti bahasa roh. Kesimpulan, kita lama, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Nah, kita ada saat kita tahu dari ayat, tapi sering akal-budi kita nggak mengerti. Mengapa orang ini belum sembuh? Mengapa yang begini? Mengapa kota ini seperti ini? Mengapa? Tapi Roh Kudus membantu kita. Kita lemah. Dia membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa sehari-hari. Berarti bahasa roh. Dia akan membantu kita mendoakan apa? Ini bahasa roh. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui masuk roh itu. Akal budimu tidak mengerti. Betul.
Tapi Allah mengerti masuk roh itu. Orang fikir ng balanda kita berdoa nggak mengerti, tapi Allah mengerti masuk roh itu. Itulah yang terpenting. Amin. Contohnya kerusuhan di Jakarta. Saya nggak tahu apa yang saya doakan. Kalau saya tahu mungkin saya berhenti. Saya takut pergi. Tapi Roh Kudus mengerti. Dia membantu kita mendoakan. Amin. Allah mengerti masuk roh itu. Lihat, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui masuk roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saat Anda berbahasa roh, Anda sedang mendoakan kehendak Allah yang sempurna. Aku dirimu tidak mengerti, ini lemah, tidak tahu bagaimana harus berdoa. Amin. Sebelum ada pekerjaan baru, ada apa? Roh Kudus membantu kita mendoakan kehendak-Mu yang sempurna. Amin. 28 hasil 28 menunjukkan apa kehendak Allah. Kita tahu sekarang, setelah Anda berdoa dengan bantuan Roh Kudus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kita berdoa dalam Roh, juga malaikat Allah, they bekerja, Roh Allah bekerja, karena Allah memberikan kuasa kepada manusia. Jadi kata-kata harus keluar mulutmu. Anda diciptakan menurut gambaran rupa siapa? Allah. Allah harus berfirman, baru hal terjadi. See, hal harus terjadi dari kata-katamu. Tuhan mau angkat kita di atas segala bangsa. Dia mau Anda memiliki pekerjaan yang terbaik, bisnis yang terbaik, hikmat yang luar biasa terbaik. Karena Allah akan menunjukkan bahwa Dia benar Allah di dalam kita. Kamu sedang membangun diri supaya menjadi orang yang benar diangkat di atas segala bangsa. Anda juga bisa dapat ide, bikin bisnis baru. Banyak macam bisa terjadi. Tapi jangan takut, Tuhan akan membuat semua menjadi kebaikan. Amin. Itu arti dari situ. Nah saudara, sama ajak. Kalau Anda satu hal, jangan rasa apa. Roh Kudus mau Anda dipenuhi dengan Dia. Di mana dari dalam hatimu bisa mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau Anda belum berbahasa roh, dengar, ini untuk setiap orang yang percaya. Tidak semua orang akan menafsirkan bahasa roh di depan jemaat. Tapi setiap orang percaya bisa berbahasa roh. Itu sangat jelas. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. If you minta Bapa roti, makanan apa, Dia memberikannya. Apalagi Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Juga tidak mungkin Tuhan mau Dia dipilih membangun diri untuk berbahasa roh, tapi Dia tidak. No, kita semua dipilih. Jangan salah mengerti dari Alkitab. Tidak setiap orang dipanggil untuk menafsirkan bahasa roh di depan umum. Tapi kita semua bisa berdoa secara pribadi kepada Allah. Suatu doa yang ajaib, mulia. Untuk membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan Dia membantu kita berdoa kehendak Allah yang sempurna. Tuhan mau Anda semua berbahasa roh. Sama ajak Anda. Kalau Anda belum berbahasa roh, atau kalau Anda dulu berbahasa roh tapi sudah agak kering, tidak pakai, saya mau ajak Anda maju. Saya mau mendoakan Anda. Tunggu, maaf, Roh Allah mau Anda didoakan. Kalau Anda mau dapat bahasa roh, Roh Kudus, silakan maju dalam nama Yesus. Amin. Kita pernah melihat beribuan orang menerima Roh Kudus. Silakan maju. Setelah orang maju, Anda bisa duduk. Maju. Terima kasih. Biasanya perempuan maju dulu. Ini laki-laki dulu. Haleluya. Amin. Koros David. Come on maju. Come on maju. Thank you Jesus. Terima kasih. Nah, Jumat, listen. Perlu sedikit lagi waktu, okay? You can berpuasa beberapa menit, okay? Tidak mau lama, just relax, okay? Amen? Sebenarnya masih perlu ada. Amin? Come on. Maju kalau mau. Teman, no, saudara teman, just come on. Let them datang sendiri. Haleluya. Kalau music jangan keras-keras supaya kasih jelas, okay? Haleluya. Ada lagi?
Terima kasih. Thank you, Jesus. Now, bagus, terus Mike. Kisah pada rasa pasal 2, dengar ini dengan baik-baik. Oke, lihat saya. Do not pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau Chinese ya. This is saya berbahasa roh. Lihat saya. Okay, watch. I'm gonna help you get out of your religion. Because sekarang orang nggak terima kasih terus. Oh, haleluya. Listen to me ya. This is saat anak akan dipenuhi dan akan mengucapkan bahasa yang baru. Bahasa yang mulia. Amen. Because you're sangat berharga di mata dia. Dia mau kita semua yang tahu berbahasa roh bahwa dunia perlu kita berbahasa roh. Terus pendeta karena berdoa syafaat itu berbahasa roh. Ini sangat penting, dunia perlu ini. Supaya kandakala terjadi. Amin, kita nggak bisa bergantung dengan akal budi selalu. Kita perlu banyak berbahasa roh. Untuk membangun diri dan juga kita berdoa untuk dunia. Saya banyak bahan saya bisa bawa sudah untuk hari ini ya. Tapi ayat 4, maka penulah mereka. Lihat saya. Maka penulah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai. Siapa mulai? Mereka. Mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat, you boleh duduk ya. You tetap ya. Jadi Anda harus mulai. Lihat saya. Mulai berkata-kata. Just like seperti ayat ini, mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Roh Kudus akan memberikannya. Ini saatnya bukan ngomong bahasa Indonesia atau haleluya ya. Ini saatnya dari dalam hati mengucapkan bahasa yang baru. Kemudian ini ayat yang terakhir. Yesus berkata, Yohanes 7 ayat 37, dia berkata, barang siapa, sebenarnya pada hari terakhir di puncak perayaan, Yesus berseru. Ini berarti ini sangat penting. Yesus berseru. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa. Ini untuk Anda sudah percaya kepada Yesus. Ini untuk Anda semua. Untuk siapapun yang percaya kepada Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya. Lihat saya, dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya. Bukan dari akal budi. Jangan ngomong bahasa Indonesia kali ini ya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup. Dari dalam apa? Dari dalam, dari hati. Bukan dari akal budi ya. Dan Roh Kudus akan memberikannya. Anda mulai berkata-kata, dia akan memberikannya. Bukan pendeta saya ini doa. Dia yang memberikannya. Amin. Yes. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah datang. Roh Kudus akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi Anda akan menerima Roh Kudus. Sudah lihat. Tadi dia berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini berarti apa? Roh Kudus akan memberikannya. Anda mulai berkata-kata dari dalam hati. Mulai. Jangan terlalu pikir. Roh Kudus akan memberikannya. Anda mulai berkata-kata. Amin. Amin. Kita semua di sini percaya pertama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia disalibkan. Amin. Dia menanggung hukuman dosa. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Saya mau percaya Anda semua sudah. Tapi sebelumnya, semua katakan saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Saya percaya. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti kita semua di sini diselamatkan. Nah, kita akan mendoakan Anda. Lihat. Maka, lihat saya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Untuk mengatakannya. Anda yang berbicara. Anda mulai mengatakannya. Roh Kudus akan memberikannya. Ini dari dalam hati. Saya akan mendoakan Anda. Saat saya berkata, terimalah Roh Kudus dalam Yesus. Anda mulai. Seluruh jemaat membantu. Kita semua berbahasa roh beberapa waktu. Untuk membantu mereka. Amin. Ya sudah. Siap? Angkat tangan.
Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dan jangan ngomong bahasa Indonesia, jangan ngomong haleluya kali ini, oke? Ini saat jangan berbicara dari akal budi, tapi dari dalam hati. Amin. Anda mulai berkata-kata setelah saya ngomong dalam Yesus, mulai dari dalam hati mengucapkan bahasa yang baru. Amin. Siap? Tutup mata. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saya sudah menyampaikan firman-Mu. Saya percaya saya sudah sampaikan firman-Mu, betapa pentingnya untuk berbahasa roh. Saya percaya mereka juga mulai dari dalam hati mengucapkan bahasa yang baru, memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Nah, terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Mulai berkata-kata, mulai berkata-kata, mulai berkata-kata. Tutup mata dari dalam hati, dari dalam hati. Dalam ini, Roh Kudus. Now you mulai, Roh Kudus memberikannya. Okay. So you speak. Okay. So you speak from your heart. Yeah. Go ahead and speak a new language from your heart. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. Yeah, terus. You speak the new language from your heart. Pakai bahasa yang baru. Roh Kudus memberikannya. The Holy Spirit gives it to you. In the name of Jesus. Hallelujah. I'll come back to you. Receive the Holy Spirit. Mulai berkata-kata. Start it up. Don't speak here. Roh Kudus memberikannya. Anda mulai berkata-kata. Mulai mengucapkannya. In the name of Jesus. Receive. Receive. Amen. Amen. From your heart. Mulai berkata-kata. Amen. Sagahane. Pertama. Berdakal budi. Jangan ragu. Langsung. Langsung. Ini dari roh Allah. Dalam ini. Now, don't ngomong bahasa Indonesia nama. Mulai berkata-kata. Oh, thank you, Jesus. And what you do, you have to speak from your heart a new language. A new language. You speak. The Holy Spirit give it to you. Hallelujah. Keep praying in the Holy Ghost. If you'll do this before you come to the service, maybe not everyone, we'll get to that semuanya. I'm going to tell you what, this service will be more powerful. Amen? Because you're dibangun. Thank you, Jesus. The tongues come from your heart, from the Holy Spirit. You have to berbicara. You have to begin to speak it out. They were all filled with the Spirit and began to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. The Spirit gives you the utterance. The Spirit gives you the utterance. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. The Holy Spirit's already there. You mulai berkata-kata. You begin to speak in your heart. New language. New language. Thank you. I trust everyone in this music can speak in tongues. Amen? Speak in the Holy Ghost. Speak in the Holy Ghost. Hallelujah. New songs will flow. You speak in tongues and then you translate what you're singing. New melodies. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. New songs. New melodies. Hallelujah. Hallelujah. There may be a prophetic word for your church. Amen. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Come here. You. Ha, ha, ha. A new anointing is always available. Receive. Stay in prayer. You already pray in tongues. Just receive. Receive. Receive the anointing. Flow and go. Flow and go. Go with that which I put in your heart. Flow and go. Receive that anointing now. There it is. Receive more. More of the power of God. More. Receive from your Father. Your Father loves you. Receive more. 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 In the name of Jesus.
I went to church. I don't understand. The Lord says He doesn't do anything unless He speaks to His promise. And sometimes when a person comes in a prophetic ministry, it brings your ministry to a new level because God built it in such a way that we're the body of Christ. You know that. And I believe that's what He said. Thank you, Jesus. Let's just speak to the entire church. Not just you. Thank you, Jesus. Hold on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Keep speaking. Terus. Yeah. Ucapkan di dari Rahman. Ha ha ha. Woo. Hallelujah. Receive. Receive the anointing. Just receive. Jesus, let's receive this anointing. In the name of Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. More the anointing comes in prayer. Enjoy my presence in the morning. Join me. It takes only a little more time. Just a little bit. Don't get caught up in length and long. No, you find time when you have time with me, says the Lord. You understand this, right? You understand me, right? Ha ha ha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, hold on. You play by sound, right? Hold on, I'll give you a melody. Hold on. Thank you, Jesus. Prokraste breki, ronde, hold on, breki korostegi. Pre koroste haha. Hari koroste broto la lahande. Play the new melody. Any melody yang tidak pernah main sebelumnya? Keep going. There's a new beginning. There's a new day. I will come and fill you with my presence. I do. Lift your hands and worship me, says the Lord. I will come to you, fill you more. I will come. I will fill you. Everyone worship. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Or my story, sing a new song. Sing a new song. Or speak love words. Speak love words to your Father. Speak love words. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. It's a new beginning. It's time to look for a new place. Spreading forth, spreading out. A pastor's heart you have. I put a pastor's heart in you years ago. You already have that. You'll begin to flow also in the Spirit and the gifts of the Spirit. As you pray in the Spirit and more enjoy me, building yourself up, and you will flow in greater dimensions. There are other countries calling you. You will step in new doors. You will step in it this year. A new anointing. Hallelujah. Ha ha ha. Hallelujah. Is the wife here now? Call the wife, please. Oh, Freki cross the brace, and she's going to flow together. Oh, we give you praise. We give you praise. Come on, talk love words to him. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Come on.
as one. Ha ha ha! Relying on my strength, relying on me, says the Lord. Flowing together in great joy. And as you step out, yes, the mind doesn't understand everything, but you're going to see great fruit. And you'll see others coming by, and you'll be ordaining others and releasing them. And then as you release them, you will be released. And then you'll walk, and you'll go forth in new places, in new places, in new territories. More people, more people, more people. The music. You begin to step in the songs. Listen, musicians. You begin to step in these new songs. And that's of the Lord. But today, what you hear today about praying in the Spirit is the key. One of the keys. Listen. That's one of the keys. You're going to hear new melodies. Amen. And new melodies. And you'll begin to hear a note. And you'll begin to hear it on the inside of you. And then you begin to play. And you begin to play. And you flow together. New melodies. New melodies. New melodies. And new songs. That would, listen. This is time to listen. Amen. And then, what you got today by praying much in tongues, you're going to see it. It's going to break through. It's going to break through the new songs. Remember to record it. Because sometimes when God gives you a new song, have it recorded immediately, because sometimes you'll forget it, because there'll be so many. Woo! And there'll be other people. Other musicians. You got to be open. God's going to bring other people. Don't be too cautious. Bring them on in and say, pray with us. Amen. Give them some time to faithfulness. But there be other people. That which your heart desires will come to pass. The Lord said, keep your focus on me. And also remember this, not all people that's jago mind. Let the Lord, when you have that peace, you'll know. Amen? Amen. Thank you. There's people here that God's been dealing with to help this church. Do the little that you know. Come on, people. Do the little that you know. Just something little. Amen. Do something that God puts in your heart. And some of you is just called to sit at home and pray more. Amen. Pray in the Holy Ghost. Amen. Now, we give you praise. Hold on, I gotta put something. Let's worship. We give you praise.
Come on. Kesembuhan. Maju. First thing that pelan-pelan. Sini ada kesembuhan. Coba cepat. Saudara, listen. The name of Jesus. Nama Yesus cukup. Wait, sedikit lebih pelan. Now listen to me. Jesus said, listen, jangan lupa segala kebaikannya. Lihat saya. If I get you to look and listen, amen. Jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Sudah? Dari Yesus sudah, amen. Kemudian, He's baik. He says, you know, menerima kesembuhan, menerima pengampunan dulu, menerima kesembuhan. Kasi you're gonna love Him because He first loves you. Engkau akan mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi kau. Kebaikan Tuhan membuat orang bertobat. That's what, hey, I've been in the world, man. You're not in the world. I'm just saying, dulu when I was nakal luar biasa. Yang membuat saya datang kepada Tuhan, saya dikasihi. And that's how I preach. You're not hard-headed. You're not membangkang. Amen. Now listen, He mengampuni segala kesalahan. Now, Dia menyembuhkan apa? Segala kesalahan. When you pakai nama Yesus, akan sembuh. Nah, jangan ngomong penyakit lagi. When saya sembuh dalam Yesus, Yesus yang menyembuhkan. Yesus, He mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Amen? Ready? Now thank Him. Mengucap syukur, He menyembuhkan, He mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Segala. Katakan segala. Now, terima. Be healed in the name of Jesus. Be receive. Already. Sudah. You're healed. You are healed. Say I'm healed. Sudah. You're healed now. Be healed dalam nama Yesus. In the name of Jesus. You're healed now. Sembuh sekarang dalam Yesus. Sembuh sekarang. Yesus menyembuhkan. Yesus. Everyone say thank you Lord, I'm healed. Congratulations, sembuh. Congratulations, sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Nyanyi. Ini yang terakhir. Nyanyi. Kesimpulan hari ini, doakan doa Efesus, amin.
Yes. Pasal 1:17 sampai 20. Mata hatimu diterangi roh hikmat roh wahyu. Aing mendoakan itu 20 tahun lebih. Pernah berhenti ada saat benar kembali, wah mulai melihat lebih dari firman. Akan mengenal dia dengan benar. Dan seharta yang luar biasa. Berkata kejar Anda. Juga ingat firman, roh dan hidup, kehidupan Allah masuk. Mendapatkan kehidupan saat ada firman masuk dan kesungguhan bagi seluruh tubuh. Yes. Dan berbahasa roh yang membangun diri. Amin. Membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Amin. Amin. Kita lama, hampir ini kesimpulan supaya bantu Anda ingat. Biasa ini beberapa hari, so bantu Anda ya. Kemudian, you berdoa karena dengan roh Allah, kita nggak tahu bagaimana berdoa. Dia berdoa sampai ada sukacita dan damai. Amin. Dan kita akan lihat akan ada kebaikan dimanapun. Anda sedang mendoakan kehendak Allah yang sempurna. Dan ingat, Dia sudah mengampuni segala kesalahan. Dan sudah menyembuhkan segala penyakit. Katakan aku sudah sembuh. Terima kasih. Tuhan berkati. Praise God. Berapa banyak diberkati pada hari ini? Amin. Kita percaya terima kesembuhan, terima berkat, terima roh Allah, terima karunia roh Allah. Kita boleh berbahasa roh dengan bahasa-bahasa yang baru. Hello. Hey, saudara. Hello. Wait, one thing. If you wanna ketemu kami di Facebook, Edwin Hicks Ministries Indonesia. Ada renungan harian kalau mau ya. Edwin Hicks Ministries Indonesia. Okay? God bless.